Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Sulawesi adalah pulau yang di dalamnya banyak ditinggali oleh orang-orang dari suku yang berbeda-beda. Sama halnya dengan pulau-pulau lain di Indonesia, Pulau Sulawesi juga punya banyak keunikan dari setiap suku-sukunya. Di antara sekian banyak suku yang ada di Pulau Sulawesi ini, saya akan membahas 10 suku di antaranya, yang mana suku-suku inilah yang paling banyak dikenali di Pulau Sulawesi. Lantas, suku-suku apa sajakah itu? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, suku Bugis. Saya rasa sudah bukan barang baru lagi kalau kita bilang bahwa suku Bugis adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi. Suku ini termasuk ke dalam golongan Deutero Melayu dan diperkirakan telah bermigrasi ke Pulau Sulawesi sejak 3000 hingga 1200 tahun sebelum Masehi. Suku ini paling banyak mendiami Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kalau ditanya tentang apa keunikannya, sebenarnya lumayan banyak. Suku Bugis punya bahasa daerahnya sendiri. Suku ini juga punya pakaian adat yang paling dikenal di Sulawesi, yakni baju bodo. Suku ini juga punya sejarah panjang sebagai suku yang gemar merantau dan pandai dalam mengarungi lautan. Suku Bugis juga dikenal sebagai suku yang sangat menghargai perempuan. Mengapa? Karena untuk menikahi perempuan suku Bugis butuh uang yang lumayan banyak. Dan tradisi ini dikenal juga dengan nama uang panai. Yang kedua, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Suku ini awalnya masuk ke dalam bagian dari Sulawesi Selatan, namun semua berubah sejak Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan pada tahun 2004 yang lalu. Suku Mandar sendiri dikenal sebagai suku yang punya wawasan luas soal kelautan. Dikarenakan sejak dulu orang-orang dari suku ini banyak yang menjadi seorang nelayan. Suku Mandar juga punya bahasanya sendiri dan punya rumah adatnya sendiri. Suku Mandar sendiri dulunya berasal dari gabungan 14 kerajaan di masa lalu yang memutuskan untuk bersatu dan membentuk komunitas Mandar yang kita kenal hingga saat ini. Yang ketiga, suku Kaili. Suku Kaili sendiri banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan juga pengrajin. Kerajinan semacam anyaman dan ukiran kayu adalah salah satu yang cukup terkenal dari suku ini. Untuk budaya, suku Kaili terbilang sangat beragam. Tari-tarian mereka ada banyak, seperti tarian topi, tarian Tumbi Lotohe, dan tarian Kancet Ledo. Bahasa yang digunakan suku ini adalah bahasa Kaili yang memiliki beberapa dialek tergantung dengan daerah asalnya. Yang keempat, suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang sangat dikenal di wilayah Sulawesi, dikarenakan suku ini punya budaya unik, utamanya dalam tradisi pemakamannya. Suku Toraja dikenal sebagai suku yang menyelenggarakan upacara pemakaman termahal di dunia, yang dikenal juga dengan nama Rambu Solo. Suku Toraja banyak mendiami wilayah Toraja, Toraja Utara, Luwu, dan juga Endrekang di Sulawesi Selatan. Suku ini punya bahasa daerahnya sendiri, punya pakaian adatnya sendiri, dan juga punya rumah adatnya sendiri. Namanya adalah Rumah Tongkonan, yang juga merupakan rumah adat khasnya orang Sulawesi Selatan. Suku Toraja dikenal sebagai suku yang banyak bertani, beternak, dan salah satu pertanian yang diunggulkan di Toraja adalah pertanian kopi, di mana kopi Toraja adalah salah satu kopi paling banyak dicari di dunia.
Tapi kalau ditanya apa yang paling unik, jelas itu adalah budaya Rambu Solonya. Yang kelima, suku Makassar. Suku Makassar seperti namanya banyak dijumpai di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, suku ini juga banyak dijumpai di Goa, Pangkep, Bulukumba, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan sekitarnya. Suku ini adalah suku terbanyak kedua yang mendiami Sulawesi Selatan. Suku ini juga punya bahasa daerahnya sendiri dan juga pakaian adatnya sendiri. Tokoh yang paling dikenal dari suku ini adalah Sultan Hasanuddin, yang juga adalah seorang pahlawan nasional. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar dulunya juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam melaut dan gemar merantau ke berbagai tempat. Suku ini sering dikira sama dengan suku Bugis, padahal keduanya tidak sama. Dan terakhir, suku Makassar juga mempunyai tradisi yang bernama uang panai. Yang keenam, suku Buton. Suku Buton juga populer di Sulawesi. Suku ini berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Suku Buton bahkan punya pulaunya sendiri, yakni Pulau Buton, di mana disitulah orang-orang dari suku Buton banyak tinggal. Suku Buton dulunya adalah nama dari sebuah kerajaan, yakni Kesultanan Buton, yang dikenal luas sebagai kesultanan yang memiliki benteng pertahanan terbesar di dunia. Suku Buton berbicara dengan menggunakan bahasa Buton. Bahasa ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Beberapa tradisi yang dimiliki suku Buton antara lain tarian Lulo, tarian Makare-kare, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, suku Minahasa. Suku Minahasa adalah suku yang mendiami wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Suku ini punya sejarah yang lumayan panjang. Namun satu yang menarik adalah adanya sebuah teori yang mengatakan kalau suku ini dulunya berasal dari orang-orang Filipina yang bermigrasi ke Sulawesi sekitar 3000 tahun yang lalu. Kapan-kapan saya mau buatkan video tersendiri tentang hal ini, jadi ditunggu saja pembahasannya. Yang menjadikan suku ini menarik berikutnya adalah kesenian yang mereka miliki, utamanya dalam hal kerajinan tangan. Selain itu, suku ini juga dikenal dengan masakannya yang memiliki rasa rempah-rempah yang kuat. Bubur Manado, ayam rica-rica, hingga cakalang bakar adalah salah 3 contohnya. Selain itu, suku ini juga dikenal sebagai suku penganut agama Kristen yang taat. Yang kedelapan, suku Moronene. Suku Moronene adalah suku yang mendiami wilayah Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Suku ini juga dikenal dengan kerajinan tangannya dan kain tradisionalnya. Suku Moronene menggunakan bahasa Moronene, yang juga merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, tergantung dengan daerah mana mereka berasal. Oh iya, saya banyak membahas tentang bahasa daerah yang dipakai oleh suku-suku di Sulawesi tadi. Namun bukan berarti kalau mereka semua ini tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi mereka bisa bahasa daerah dan juga bisa bahasa Indonesia. Yang kesembilan, suku Kajang Amatoa. Suku Kajang ini banyak mendiami wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini juga menjadi suku yang memegang erat tradisi budayanya. Salah satunya adalah dengan hidup secara tertutup dan memakai pakaian yang berwarna serba hitam. Dalam kesehariannya, suku ini banyak beraktivitas di dalam hutan dan nampaknya menghindari dunia luar. Suku ini dikenal dengan budayanya yang tertutup. Bahkan jika mau mengunjungi wilayah mereka, kita dilarang memakai pakaian yang bukan warna hitam, jadi harus berpakaian serba hitam. Sejatinya, saya sudah banyak membahas tentang suku yang satu ini di beberapa video saya sebelumnya. Kalau kalian penasaran dan tertarik, bisa nonton video-video tersebut. Yang ke-10, suku Gorontalo. Suku Gorontalo adalah suku yang banyak mendiami wilayah Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Meskipun kita menyebutnya suku Gorontalo, namun orang-orang di sana menyebut diri mereka dengan nama suku Hulontalo atau Tau Hulontalo. Tahukah kalian kalau suku Gorontalo ini adalah suku terbanyak yang mendiami wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo tentunya?
asal-usul suku ini sejatinya masih tanda tanya. Namun ternyata ada juga teori yang menyebutkan kalau suku Gorontalo dulunya berasal dari wilayah Taiwan yang bermigrasi ke Filipina lalu lanjut ke Sulawesi. Kapan-kapan saya akan buatkan lagi video atau mencari tahu tentang kebenaran teori yang satu ini. Sebagai tambahan, suku ini berbicara menggunakan bahasa Gorontalo dengan dialek yang berbeda-beda tergantung tempatnya. Dan teman-teman, itulah tadi 10 suku yang paling dikenal dari Sulawesi. Sebenarnya ada banyak suku di Sulawesi, terlalu banyak untuk dikerucutkan ke dalam 10 saja. Kapan-kapan saya akan coba bahas satu persatu suku-suku yang ada di Sulawesi ini, supaya semuanya kebagian dan tidak ada lagi nanti yang protes kalau sukunya tidak pernah dibahas. Sebagai penutup, jangan lupa like ini video, share juga ini video ke saudara, keluarga, dan teman-teman tak. Subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru yang saya upload. Terima kasih, nonton juga video-videoku yang lain dan sampai jumpa di video berikutnya.